Perkenalkan Pak, nama saya Leona Seragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum 10, yaitu JDBC lanjutan. Di sini yang pertama-tama, teknologi yang digunakan. Di sini saya menggunakan Java 25 dan Spring Boot versi 4 yang digunakan sebagai fondasi utama untuk performa maksimalnya. Kedua, manajemen dependensi diatur menggunakan Maven. Ketiga, untuk database-nya saya menggunakan PostgreSQL yang dihubungkan melalui Spring Data GPA yang memudahkan interaksi database tanpa menulis query SQL manual yang rumit. Dan yang keempat, keamanan diimplementasikan menggunakan JWT, JSON Web Token, untuk autentikasi. Yang terakhir, kualitas kode dijaga untuk menggunakan JUnit dan Mockito untuk unit testingnya, serta GitHub Action untuk integrasi otomatis atau CI. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Aplikasi ini menerapkan layer arsitektur atau arsitektur berlapis untuk menjaga kode tetap bersih dan terstruktur. Controllernya itu bertugas menerima request dari user, contohnya ada to-do controller dan cashflow controller. Servisnya ini merupakan otak aplikasinya. Semua logika bisnis seperti validasi saldo atau status tugas terjadi di sini. Dan digunakan anotasi transaksional untuk memastikan integritas data. Selanjutnya di sini ada repository. Layer ini berkomunikasi langsung dengan database. Dengan memperluas GPA repository, maka akan otomatis mendapatkan fitur CRUD standar. Selanjutnya ada interceptor. Interceptor ini sebelum request-nya sampai ke controller, out interceptor itu akan mencegat untuk memeriksa apakah user itu memiliki izin akses. Selanjutnya ada fitur utama atau functional requirement. Secara fungsional, aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yaitu yang pertama, user management. User bisa mendaftar dan login untuk mendapatkan token akses. Selanjutnya, password user disimpan secara aman menggunakan enkripsi Bscript. Yang kedua, to-do management. User bisa membuat daftar tugas, menandainya sebagai selesai sehingga mencari tugas berdasarkan kata kunci. Logika pencarian ini menggunakan query custom lower di repository agar pencariannya tidak case sensitif. Dan yang ketiga ada cache flow. Fitur ini memungkinkan user mencatat pemasukan dan pengeluaran beserta tanggal dan deskripsinya. Semua data ini bersifat private, artinya user A tidak bisa melihat data milik user B. Selanjutnya ada keamanan. Keamanannya ini merupakan prioritas utamanya. Di sini kita tidak menggunakan session browser biasa, melainkan JYT. Mekanismenya, saat user login berhasil, server membuat token unik melalui JWT util. Token ini juga disimpan di database melalui out token service untuk kontrol penuh, yaitu bisa di revoke. Setiap kali user mengakses fiturnya, misalnya menambah to-do, out interceptornya akan bekerja. Out interceptor itu yang akan mengekstrak token dari header authorization, memvalidasi tanda tangannya, dan memastikan token tersebut belum expired. Jika valid, request-nya itu akan diteruskan. Jika tidak, server langsung menolak dengan status 401 unauthorized. Selanjutnya, di sini ada unit testing dan quality assurance.
Aplikasi Beacon tidak lengkap tanpa pengujian, dan di proyek ini kita menerapkan unit testing yang ekstensif. Di sini menggunakan teknik mocking dengan Mockito, yang artinya menguji to the service sehingga tidak benar-benar memanggil database asli, melainkan membuat database tiruan atau mock yang membuat tes berjalan cepat dan terisolasi. Kodenya ini mencakup berbagai skenario, yaitu skenario berhasil atau positive case, skenario gagal negative case, dan edge case, seperti token kadaluarsa atau ID-nya tidak ditemukan. Selain itu, mengonfigurasi GitHub Action yang otomatis menjalankan tes setiap kali ada kode baru yang di-push, memastikan aplikasi selalu dalam kondisi stabil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.